Alhamdulillah atas jalsa dan perkumpulan yang luar biasa ini, di mana kita berbicara dalam perkumpulan ini tentang perhatian kepada turas dan sanad di dalam keilmuan dari para ulama yang berada di wilayah Nusantara ini. Apabila banyak sekarang ini para muslimin, para penuntut ilmu di Indonesia, mereka menimba ilmu, menuntut ilmu ke luar negeri, ke Timur Tengah, kebanyakan di antara mereka, maka di dalam kurun waktu beberapa tahun yang lalu, sekitar 50 atau 80 tahun yang lalu sampai ke atas, justru saya tidak bilang para awam dari masyarakat Timur Tengah, tidak, tetapi para ulama Timur Tengah datang ke Indonesia untuk belajar dan berguru kepada para ulama yang ada di Indonesia. Subhanallah. Kalau kita istilahnya para santri kita pergi belajar ke Timur Tengah untuk mengambil sanad, belajar dan berguru. Tapi di masa-masa keemasan ilmu di Indonesia, para ulama dari Timur Tengah, banyak di antara mereka ketika datang ke Indonesia dan berguru kepada para ulama yang ada di Indonesia. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, demikian banyak. Faminal mutaakhirin, di antara para ulama al-mutaakhirin yang demikian adalah al-imam al-arif billah, al-allamah, al-da'i, al-kabir, al-habib Ahmad Mashhur bin Taha, al-habib Ahmad Mashhur bin Taha al-Haddad. Al-Habib Ahmad Mashhur bin Taha al-Haddad, beliau adalah rekan atau agran Sayyid Ali bin Abbas al-Maliki, guru Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki. Beliau adalah agran Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad, agran Al-Jad Salim Al-Jad Muhammad. Beliau datang ke bumi Indonesia ini di masa itu untuk berguru kepada para ulamanya, di antaranya adalah Al-Imam An-Nagib Sadah, An-Nagib Lisadah Al-Alawiyah, Al-Imam Alawi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad yang dikubur di mana namanya, di Bogor. Yang ayahnya juga dikubur di Tegal, Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Beliau datang ke Indonesia berguru kepada Al-Habib Muhammad bin Al-Habib Ali bin Muhammad bin Tahir. Hadha Al-Habib Ahmad Mashhur. Zakar Syekhana Al-Habib Umar, kalau Imam Ahmad Mashhur bin Taha Al-Haddad ini beliau aktif giat berdakwah, terutama di wilayah Afrika. Orang masuk Islam di tangan beliau. Itu kadang di majelis beliau itu masuk ke pedalaman, kemudian sudah beliau membaca maulid di sana, baru mulai baca maulid itu di satu kampung, orang-orang kampung mulai datang berkumpul. Dan mereka, kebanyakan dari mereka belum kenal Islam. Datang hadir di situ, di majelis tersebut, di majelis maulid itu, orang yang datang masuk Islam di tangan beliau. Bukan satu, bukan dua, hampir semua yang datang masuk ke dalam agama Islam. Dan tiap yang masuk Islam beliau berikan pakaian. Loh kenapa? Sebab datangnya nggak berpakaian, telanjang. Di Afrika. Artinya berpakaiannya masih sangat terbuka. Tiap yang datang diberikan pakaian dan masuk ke dalam agama Islam. Sehingga di hidupnya beliau, di masa hidupnya, masuk Islam di tangannya itu hampir 200.000 orang. Ketika saat beliau meninggal dunia di akhir hayatnya, yang masuk Islam di tangan beliau atau di tangan muridnya 200.000 orang. Habbah idza barakal maula tulaqi hubub. Ditelusuri sanadnya, enggak taunya ngajinya di Indonesia juga. Beliau belajar kepada para ulama di Hadramaut. Kemudian juga belajar kepada para ulama di Indonesia, termasuk kepada kakek kami Al-Jad Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Kuitang, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Bahkan dulu itu ada seorang ulama besar, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, kelahiran Hadramaut. Di Hadramaut berguru kepada Al-Habib Abi Bakar
bin Abdullah bin Talib, Al-Habib Saleh bin Abdullah. Kemudian berguru juga kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, berguru kepada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, berguru kepada para ulama, wali-wali besar. Dari murid-muridnya Syed Ahmad bin Zaini Dahlan. Kemudian datang ke Indonesia, beliau datang berguru kepada ulama yang ada di Indonesia. Di antaranya adalah Imam Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Al-Attas yang di Indonesia. Dulu punya majelis zawiyah musalla di Pekojan sana, dulu tinggal di Semarang dan Pekalongan. Masya Allah, hingga akhirnya beliau kembali ke Jakarta, kemudian tinggal di Bogor dan wafat dikubur di sana. Termasuk Al-Imam Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad yang kita sebutkan ini. Ketika beliau datang ke Indonesia ini, beliau berguru kepada para ulama yang ada di Indonesia, yang saat itu imamnya adalah Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang dikuburkan di Surabaya di Ampel. Begitu wafat Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, beliau berguru lagi kepada menantunya Al-Habib Muhammad bin Idrus, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mihdhar. Begitu Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mihdhar wafat dan meninggal dunia, maka beliau berguru kepada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Hingga wafat Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas dan beliau menjadi rujukan para ulama yang ada di zamannya. Waljad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, beliau memiliki guru lebih dari 360 guru. 360 syekh, lebih dari 300 syekh. Disebutkan oleh kakek dari guru kami, Al-Habib Salim bin Hafidh. Itu Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Ada Al-Habib Salim bin Hafidh, kakeknya Habib Umar, guru besar. Dan beliau juga adalah kakeknya Al-Habib Ali Masyhur, Syekhana. Dan Habib Masyhur berjumpa dengan Habib Salim bin Hafidh dan berguru kepada beliau. Dalam Minhatul Ilah, Al-Habib Salim bin Hafidh menyebutkan para masyayikhnya, para guru-gurunya, dan sanad beliau kepada para guru-guru tersebut. Ada ratusan di situ. Kemudian menyebutkan satu sosok dari ulama Indonesia, di antaranya adalah ada beberapa sosok, di antaranya Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Kalau dari segi usia, Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan dengan Al-Habib Salim bin Hafidh itu beda jauh, umurnya beda. Lebih dari 10 tahun atau 15 tahun, usianya itu terpaut sangat jauh. Tapi Al-Habib Salim bin Hafidh itu ma'ruf, dikenal tawadhu'nya sangat luar biasa. Sehingga ketika melihat keilmuan seseorang, beliau nggak segan-segan, walaupun usianya lebih muda, untuk minta ijazah dan berguru kepada, mengambil sanad kepada ulama tersebut. Dan ini juga disebutkan Al-Imam Tahir bin Husain bin Tahir. Beliau bersaudara dengan Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Tahir bin Husain wa Abdullah bin Husain. Al-Imam Tahir bin Husain seorang ulama besar, wali besar. Guru daripada mufti Betawi, Sayyid Uthman bin Abdullah bin Yahya. Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, ketika beliau datang ke Mekah Al-Mukarramah bertemu dengan ulama Haramain, ditanya tentang keadaan pamannya. Siapa pamannya? Paman beliau adalah Abdullah bin Husain dan Tahir bin Husain. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya pernah datang ke Indonesia, membangun banyak masjid di Indonesia. Dakwah puluhan ribu orang masuk Islam di tangan beliau di Indonesia. Dan hingga keadaan beliau itu membuat resah para penjajah. Sehingga para penjajah itu mengintimidasi beliau dan bahkan menyihir beliau, menyantet beliau, mengguna-guna beliau. Akan tetapi subhanallah, beliau sembuh, sehat, begitu, dan tidak terpengaruh apapun daripada fisiknya, kecuali beliau nggak bisa makan apa-apa, cuma bisa makannya susu. Jadi cuma minum susu. Dan di antara sifat wara'nya beliau, sampai beliau itu punya sapi betina, begitu, yang dia perhatikan makanannya harus halal, minumannya harus halal. Nah susunya dia ngambil dari situ. Jadi kemana pergi dakwah ke pelosok, dia bawa sapinya itu. Dikenal sahibul bagarah. Sahibul bagarah, Al-Imam Abdullah bin Umar bin Yahya. Hadal Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, Imam Al-Alawiyin. Beliau ini waktu datang ke Mekah, ke Haramain Syarifain, itu beliau ditanya oleh para ulama yang ada di sana.
ditanya oleh para ulama yang ada di sana, an khalihi Tahir bin Husain wa an khalihi Abdullah bin Husain bin Tahir. Maka dijawab oleh Imam Abdullah bin Umar bin Yahya, amma khali Tahir bin Husain bin Tahir ijtama'at fihi syurut al-imamah al-uzma. Terpadukan pada diri pamanku Tahir bin Husain persyaratan untuk menjadi Amirul Mukminin. Sempurna. Untuk persyaratan untuk menjadi Amirul Mukminin, dan itu enggak gampang. Paling enggak harus menjadi mujtahid mutlak. Wahakadha, dengan segala kesempurnaan yang dimiliki oleh Tahir bin Husain bin Tahir. Wa amma khali Abdullah bin Husain bin Tahir, adapun pamanku Abdullah bin Husain bin Tahir, takhalla 'anil muhlikat wa tahalla bil munjiyat wa wasfuh ihya wa ziyadah. Beliau telah mengobati dirinya, mensucikan diri dari al-muhlikat. Ihya Ulumuddin ada rubu' muhlikat. Itu beliau sudah selamat dari rubu'ul muhlikat tersebut. Wa tahalla bil munjiyat, semua munjiyat yang ada dalam Ihya itu beliau sudah amalkan dan praktekkan. Dan sifat beliau apa yang ada di dalam kitab Ihya dan lebih lagi. Ihya wa ziyadah. Hadza Abdullah bin Husain bin Tahir. Nah, hadza al-Imam Tahir bin Husain, kakaknya al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Hadza al-Imam Tahir bin Husain setiap kali berjumpa dengan ulama, mau itu lebih tua ataupun lebih muda ataupun satu level, dia jumpa dengan ulama, maka dia bersimpuh di hadapan ulama tersebut, dia ambil kitab begitu, mengambil berkah, biarin saya mengambil sanad, mengaji, membaca satu kitab di hadapan ulama tersebut. Subhanallah. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad beliau bilang, saya tidak mendengar satu ulama pun di lembah Hadramaut, melainkan saya datang kepada beliau untuk mengambil, menimba ilmu kepada para ulama tersebut. Dan tidak ada satu kitab ilmu yang ada di Hadramaut, melainkan saya pernah mengkajinya atau dibacakan di hadapan saya. Minimal satu kali, biasanya berkali-kali dibacakan di hadapan beliau, radhiyallahu anhu ardah. Alhasil, dalam sanad keilmuan tersebut banyak para ulama datang ke bumi Indonesia ini berguru kepada wali-wali yang ada di sini. Termasuk juga yang kita sebutkan Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Al-Attas. Ada Imam Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Al-Attas datang ke Indonesia, dia berguru kepada Al-Habib Syekh Boto Putih, Syekh bin Ahmad Bafagih. Dan juga ada satu gurunya di Madura dari Baharun ulama. Subhanallah. Dia berguru kepada mereka para ulama wali-wali besar tersebut yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wal jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan yang disebut oleh Al-Habib Salim bin Hafidh, Habib Salim bin Hafidh dalam Minhatul Ilah menyebutkan di antara guru saya adalah Sayyid Salim bin Ahmad bin Husain bin Jindan, ibni Syekh Habib Bakar bin Salim. Al bin Hafidh dengan sama-sama bin Syekh Habib Bakar bin Salim, kita semuanya. Syekh Abu Bakar punya anak 13 laki-laki, semuanya wali. Semuanya wali besar. Itu di antara putranya Imam Umar Mihdar ibni Syekh Habib Bakar bin Salim yang mengatakan la arda wa adna talamizati mithal Abi Yazid Al-Bustami. Imam Syekh Umar Mihdar ibni Syekh Habib Bakar bin Salim beliau bilang, saya tidak rela, tidak ridha murid saya yang paling rendah kalau kewaliannya seperti Abu Yazid Al-Bustami. Minimal harus lebih daripada Abu Yazid Al-Bustami. Datuk beliau Syekh Habib Bakar bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah ibn al-Imam Abdurrahman As-Saggaf yang hidup 700 tahun yang lalu. Syekh Habib Bakar 450 tahun yang lalu wafatnya beliau. Ada Imam Abdurrahman As-Saggaf, itu beliau punya anak laki 13. Semuanya wali. Itu Syawaf bilang mithlal Junaid asgharhum. Anak yang 13, yang kewaliannya paling kecil, paling rendah, itu sekali berimam Junaid. Subhanallah, radhiyallahu anhum wa ardhahum. Mereka punya anak 13, semuanya jadi wali. Kita sekarang hatta yang satu, yang dua, ayo kita rawat, kita didik dengan benar. Al-Walid Al-Habib Naufal, itu beliau dapat dari ayahnya Al-Jad Al-Habib Salim bin Jindan. Beliau selalu menasehati, didik anakmu, ajarkan mereka berguru kepada ulama yang bersanad tentu saja, sehingga kalau mereka benar menjadi ulama, maka walaupun kamu bukan orang alim, tetapi kamu menjadi bapaknya ulama. Masya Allah, menjadi bapaknya ulama. Subhanallah.
Alhamdulillah. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala buat mereka yang mendidik anak-anaknya hingga menjadi para ulama. Dan di situ Al-Habib Salim bin Hafidh menyebutkan bahwasanya Sayyid Salim saya berjumpa ketika mengajar kitab Luma' di Masjid Tanah Abang Al-Ma'mur. Artinya di masjid kajian umum, kitabnya kitab Luma'. Usul fikih, Masya Allah. Haqi Syirazi, Abu Ishaq Syirazi, sahib Muhadzab Tanbih Luma'. Dan dulu menjadi kajian umum di masjid, diajarkannya pengajian umum kitab Luma' di Masjid Al-Ma'mur Tanah Abang, masjid tua di situ. Subhanallah. Kemudian saya mendengar ceramahnya, nasihatnya, dan meminta ijazah kepada Al-Jad Al-Habib Salim bin Jindan, dan juga Al-Jad Al-Habib Salim meminta ijazah kepada Al-Habib Salim bin Hafidh. Kemudian Al-Jad Salim menyebutkan di antara para guru-gurunya, banyak di antara para kiai-kiai besar yang ada di bumi Indonesia ini. Umin ajallihim, di antara yang paling agung, yang paling mulia di antara mereka adalah Syekh Muhammad Khalil Al-Bangkalani, yang beliau pun juga di dalam hadis musalsal biyaumi Asyura, hadis musal yang nanti insyaallah akan kita bacakan, itu pun juga beliau merujuk sanadnya kepada Syekh Khalil Al-Bangkalani ini, Syekh Maulana Khalil Al-Bangkalani radhiyallahu anhum wa ardhahum. Kemudian juga beliau berguru kepada banyak para ulama yang ada di Indonesia ini dan menghidupkan daripada sanad keilmuan tersebut. Dan uniknya, ketika kita menemukan sanad para ulama yang ada di Mekah minal mutaakhirin, ditemukan sanad tersebut baliknya kepada para ulama yang ada di Indonesia juga. Sumber sanad keilmuan dalam ahadis, dalam keilmuan yang ada di Mekah, yang dimana minal mutaakhirin merujuk kepada Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, yang mana Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki selalu dan banyak dan hampir di setiap majelis beliau ketika berbicara tentang hadis, tentang keilmuan, tentang sanad, beliau merujuk kepada Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, yang mana setiap kali Jaddi Salim datang ke Mekah, Sayyid Muhammad bin Alwi beliau yang mendampinginya dan belajar berguru kepada Al-Jad Salim. Saat itu usianya masih muda sekali, yang mendampingi ke semua tempat dan belajar kepada Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Saking dekatnya mereka juga hubungan keluarga kami dengan keluarga Al-Maliki, sampai dipersaudarakan antara ayah kami Al-Walid Al-Habib Naufal dengan Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, dipersaudarakan antara mereka oleh Al-Jad Salim dan oleh Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki. Kemudian juga Sayyid Alwi bin Abbas mengambil dari Al-Jad Salim. Al-Jad Salim pun juga mengambil dari Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki dan para ulama yang ada di Mekah. Bahkan Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani yang berasal dari Padang, tapi menjadi rujukan ulama dunia, musnidid dunia kepada Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, hingga Al-Habib Ibrahim bin Aqil bin Yahya, Al-Ibrahim bin Umar bin Aqil bin Yahya, beliau pun ketika jumpa dengan Sayyid Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani saling bertukar ijazah. Wal Habib Ibrahim bin Aqil beliau menguasai sanad keilmuan dari para sadah Al-Alawiyin dan para ulama yang ada di Yaman. Wa Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani yang saat itu memang lebih muda usianya daripada Al Habib Ibrahim bin Aqil, tetapi beliau banyak menimba keilmuan dari para ulama, dan dulu para ulama datangnya semuanya ke Mekah. Jadi di situ beliau meraih keuntungan mendapatkan sanad keilmuan dari semua para ulama yang datang ke Mekah. Hingga Al-Habib Ibrahim bin Aqil yang sepuh juga meriwayatkan kepada Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, dan saling bertukar ijazah, dan dengan begitu terhubung sanad antara barat dengan timur. Subhanallah. Dan semuanya itu berhubung dengan sanad para ulama yang ada di Indonesia ini. Radhiyallahu anhum wa ardhahum.